Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat dan kalian yang sedang berpuasa lancar puasanya. Kemarin kita udah bahas INDF ya, alias Indofood, dan kali ini kita mau bahas anak perusahaannya, tidak lain tidak bukan adalah ICBP, Indofood Consumer Branded Products ya. Perusahaan yang memproduksi Indomie dan produk-produk lainnya. Dan sebelum kita bahas di video ini, teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga kita bisa menjadi teman perjalanan investasi dan trading saham. Dan sebelum lanjut, kalian juga boleh siapkan minuman kalian dulu, mungkin segelas teh hangat, supaya kalian nontonnya juga bisa lebih asik dan santai. Oke? Nggak usah lama-lama lagi, kita mulai sekarang. Oke, langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor supaya sharing ini juga bisa teman-teman ikuti dengan lebih jelas. Jadi ya inilah gambaran apa ya, yang mungkin teman-teman bisa langsung ngerti ICBP itu apa. Ada Indomie, ada Indomilk, ada Citato, ada Sarimi. Ya inilah produk-produk unggulan daripada ICBP ya, Indomie. Jadi siapa yang nggak kenal dengan produsen dari produk-produk yang ada di gambar layar ini. Jadi teman-teman yang nggak kenal saham pun ngerti gitu ya, tahu gitu ya siapa yang nggak pernah makan Indomie, nggak yakin sih, minimal tuh kayak seumur hidup pernah lah, meskipun orang yang mungkin gaya hidupnya sehat banget gitu ya, tetap ya cheat day-nya pingin makan Indomie gitu, kayak ya hal yang sangat-sangat umum. Oke, kita lanjut bahas sekilas perusahaan dulu. Jadi ICBP ini tadinya adalah sebuah divisi di dalamnya Indofood gitu ya, di tahun-tahun 1980-an. Kemudian mereka akhirnya menjadi sebuah perusahaan sendiri itu, dan akhirnya mereka memproduksi 6 bisnis utama gitu ya, yaitu Indomie, bukan Indomie ya, Mimian lah ya. Bisnis noodle gitu ya, mie. Ini adalah bisnis yang pertama, bisnis mie. Lalu ada bisnis susu, dairy, bisnis snack dan food, bisnis food seasoning ya, bumbu-bumbu gitu ya, bumbu Indomie dan lain-lain, bumbu Indomie. Ingatnya Indomie mulu guys ya, bumbu-bumbu kayak bumbu nasi kuning, bumbu ayam goreng dan lain-lain. Bubur bayi, dan ada beverage ya. Di sini mereka mengakuisisi klub ya, air minum kemasan gitu. Jadi di tiap-tiap lini sekarang mereka sudah punya jagoannya masing-masing, dan perusahaan ini terus bertumbuh, berinovasi, berusaha menambahkan produk-produk baru di dalam lini bisnisnya ICBP ini teman-teman. Dan ini adalah lebih jelasnya ya produk-produknya tadi ya. Untuk wilayah mie, kita sambil main-main sejenak ya, ada Indomie, tentunya teman-teman sudah familiar juga. Supermie, Sarimi itu juga buat teman-teman yang belum tahu adalah satu merek, jadi satu grup gitu ya, satu produk dari ICBP. Jadi kalau kalian beli Indomie bosan ganti Supermie, itu sama-sama ICBP gitu ya. Dan kalau kalian nih bentar lagi pada mudik lebaran ya, udah bisa mudik, di tengah jalan di rest area kalian bingung makan apa ya, biasanya sih makannya pop mie gitu. Kalau saya mudik pulang kampung biasanya makannya pop mie supaya simple dan enak gitu ya. Lini produk susu ada Indomilk, ada Enak ya, ada Milkuat, dan ada Orchid Butter nih saya belum pernah lihat, tapi kalau Milkuat ya sering banget ya, iklannya juga sering nongol di TV gitu ya. Menu snack saya rasa Citato ya sama Kitela ini cukup terkenal di kalangan ya, buat teman-teman makan apa ya, nonton buat nobar dan lain-lain, favorit juga. Dan ini ada lini bisnis di food seasoning, nutrition, produk bayi, dan minuman gitu ya, ada minuman air putih dan teh Cioca. Jadi secara lini bisnis mereka memang cukup apa ya, boleh dikatakan lengkap gitu ya, dari mulai minuman, snack hingga makanannya. Langsung aja kita masuk ke kinerja perusahaan, di mana kita akan melihat yang pertama adalah kinerja dari pendapatannya teman-teman. Dan ya seperti yang kemarin kalau teman-teman nonton video INDF, kalau kalian belum nonton bisa tonton guys ya video sebelum ini, yaitu kita bahas INDF.
ICBP itu menjadi salah satu penyumbang laba terbesar ke INDF, dan kalau dilihat di laporan ICBP-nya langsung, hasilnya mereka berhasil mendapatkan 56,8 triliun sepanjang tahun 2021. Di tahun 2020 mereka mendapatkan 4,46 triliun dan kenaikannya ini sekitar 21%. Jadi ini kenaikan year on year yang cukup tajam nih dari ICBP. Kalau kalian perhatikan ya, di tahun-tahun ini ya, 2014 udah ya, 2014 sampai 2019, grafik kenaikan anak tangganya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin estimasinya sekitar 10%-an, tapi di tahun 2020 ke tahun 2021 lonjakannya cukup besar. Jadi it's good year ya buat ICBP, tahun yang bagus. Pandemi mereka bisa lalui, tahun awal pertama pandemi ya, tahun 2020 itu mereka juga ngegas, masih mendapatkan profit di tengah kesulitan, karena kita adaptasi dengan awal-awal pandemi juga sulit gitu ya. Tapi mereka membuktikan sebagai perusahaan mereka mampu bertumbuh dan melewati itu dengan sangat-sangat baik. Lanjut, kita akan bahas sisi penjualannya gitu ya. Tadi kita udah sebut ya, ada 6 lini bisnis, ada 6 ya teman-teman. Di bagian mie, di bagian susu, mie, susu, makanan ringan, penyedap, nutrisi, dan minuman, beverage. Dan sangat mudah kita tebak gitu ya, bahwa yang menjadi winning product ya, produk pemenang yang menghasilkan uang, mesin uang, apapun kalian sebutnya, itu adalah divisi mie instan ya, noodle. Di sini divisi mie instan itu berhasil menyumbang 40,9 triliun atau hampir 41 triliun dari total 56 triliun. Kurang lebih itu berarti sekitar 70%-nya ya, 70%-nya itu didapat dari divisi noodle, mie instan. Dari 41 triliun katakanlah penjualannya, laba usahanya adalah 10 triliun. Jadi cukup besar kalau teman-teman bisa ngelihat ya, profit marginnya ya, ini masih gross. Laba usahanya itu masih cukup besar di segmen mie instan. Tapi kalau kita ngelihat, susu juga penjualannya bagus ya, 9 triliun, makanan ringan, penyedap makanan, minuman mungkin ya, minuman yang menjadi, enggak juga ya, bubur bayi ini ya yang paling sedikit 1 triliun, minuman di atasnya 1,3 triliun. Jadi mungkin minuman itu memang sudah ada market leadernya sendiri ya, kita nggak usah sebut brand, kalian tahu lah ya kalau minuman itu nyebutnya apa, minuman instan, bukan minuman instan, minuman botol ya, minuman botol. Jadi ya let's see apakah di tahun-tahun depan klub ini bisa bersaing ya, merek klub ini. Di bidang makanan bayi juga mestinya saya lihat masih bisa kesempatan untuk bertumbuh, karena bayi itu selalu ada teman-teman, selalu ada keluarga-keluarga baru yang akhirnya mempunyai anak-anak baru. Jadi sebenarnya salah satu pangsa yang sangat seksi itu adalah penyediaan makanan bayi. Di samping tentunya adalah mie instan ya, mie instan yang sudah pasti ketika ya anak berumur manusia lah ya, manusia itu dari mulai ya SMP sampai mungkin tua pun mungkin masih makan Indomie. Jadi customernya mereka itu konsumsinya panjang ya. Kalau kalian bayangkan dari umur 10 tahun udah makan Indomie, sampai katakanlah rata-rata manusia ya umur 70 tahun saya rasa masih makan Indomie loh. Jadi customernya itu bertahan lama gitu ya. Beda dengan produk-produk lain. Ini yang membuat saya menarik gitu ya ICBP dengan produknya ini. Itu adalah winning produknya ICBP ya. Kita sekarang lanjut ke laba bersih. Kita udah tahu pendapatannya datangnya dari penjualannya datangnya dari divisi mie instan, menghasilkan 41 triliun kurang lebih, dan ternyata menghasilkan laba sekitar 7,9 triliun teman-teman ya. 7,9 triliun ini masih mengalami kenaikan ya. Kalau kalian lihat di sini adalah data 5 tahun terakhir, di mana dari tahun 2017 ya, 2017 itu ada di sini, labanya mereka adalah 3,5 triliun, dan sekarang sudah 8 triliun katakanlah ya, 7,9 triliun, beda 100 miliar. Jadi dari 3,5 ke 7,9 triliun itu sudah naik lebih dari 100% dalam 5 tahun ya.
Jadi labanya mereka tuh naik terus teman-teman, sudah naik dari 2017 ke sini itu sudah naik 100%. 100%. Jadi kenaikannya bukan kenaikan yang kaleng-kaleng nih ya, pertumbuhannya mantap punya nih teman-teman ya. Nah, tapi tadi kita udah ngelihat kalau pendapatannya itu naiknya 21% ya, tapi kok laba bersihnya cuma naik 6%. Why ya? Kenapa nih? Kok pendapatannya naik tinggi tapi laba bersihnya sedikit? Nah, jawabannya adalah yang menyebabkan laba yang sedikit adalah ini dia jawabannya teman-teman ya. Kalian coba lihat 3 detik, saya kasih waktu. 1, 2, 3. Ya, cepat aja. Adanya yang namanya beban keuangan teman-teman ya. Kita coba warnai deh biar teman-teman bisa lebih mudah. Ini dia beban keuangan. Jadi ICBP itu mengakuisisi sebuah perusahaan ya, namanya Pine Hill. Nanti di belakang kita akan coba diskusikan Pine Hill ini apa. Diakuisisi dengan jumlah cukup besar, 40-an triliun. Dan itu menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh ICBP gitu ya, atas akuisisi itu. Dan di tahun 2020 sebenarnya mereka hanya bayar utang itu sekitar 670 miliar. Tapi di tahun 2021 naik 3 kali lipat menjadi kurang lebih 2 triliun. Ini menyebabkan meskipun pendapatannya naik, pada akhirnya dipotong 2 triliun berasa banget kan teman-teman ya. Teman bisa asumsikan ya, kalau misalkan ICBP ini tidak ada utang dengan kondisi penjualan yang tinggi di tahun 2021, maka kurang lebih sebetulnya mereka punya untung itu 7,9 triliun ditambah 1,8. Jadi kurang lebih menjadi 9,5 triliun labanya di tahun 2021. Cuman karena harus bayar utang gitu ya, jadi otomatis laba akhirnya menjadi berkurang gitu teman-teman. Jadi ini juga yang menjadi salah satu concernnya investor ya, bahwa di saat pendapatannya terus naik, ada beban bunga jangka panjang ya yang harus dilunasi oleh ICBP. Nah, lanjut kita bahas ekuitasnya ya. Salah satu rasio yang penting buat investor yaitu ROE ya, return on equity, di mana dalam 5 tahun terakhir ya sebenarnya ROE-nya ICBP itu bagus banget ya, karena selalu di atas 15% gitu ya. Patokan saya ROE adalah 15% karena yaitu kurang lebih 4 kalinya deposito. Jadi kalau perusahaan itu mendapatkan ROE 18% itu bagus banget. Dan di tahun 2020 itu 22%, di tahun 2017 itu 19%. Jadi masih dalam range yang bagus lah ya. Kita bisa sebut 18-22% ROE-nya ICBP dalam 5 tahun terakhir. Lalu asetnya gimana? ROA-nya adalah 5,41% ya, ROA-nya, dan memang terjadi penurunan yang signifikan setelah adanya utang ya. Jadi utang tadi itu, beban keuangan tadi itu sudah mulai ada di tahun 2020 sejak ICBP membeli atau melakukan akuisisi terhadap Pine Hill. Jadi mulai tahun 2020 terjadi penurunan, tahun 2021 juga terjadi penurunan ROA ya, karena yang harusnya dimasukkan ya menjadi konversi aset mereka digunakan untuk bayar utang. Nah, ini adalah utang yang dari tadi kita bicarakan ya terhadap akuisisi Pine Hill Company Limited ini teman-teman. Mereka mengakuisisi ini seharga 41,5 triliun gitu ya. Dan itu membebani utang jangka panjang dari ICBP. Jadi di sini ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya ICBP dari tahun 2020 mulai membengkak ya. Dari awalnya hanya 5 triliun menjadi 44 triliun. Jadi kenaikannya sangat-sangat signifikan. Nah, liabilitas jangka panjang itu menimbulkan bunga teman-teman ya. Nggak ada yang gratis apalagi pinjaman ya. Kita minjam aja ya. Untuk apa? Kayak KPR, minjam beli motor, minjam beli mobil itu bunganya juga besar. Apalagi ICBP mau melakukan pembelian gitu ya, uangnya pinjam. Tentu saja itu ada biayanya, yaitu biaya bunga yang harus dibayar oleh ICBP. Dan itulah yang
sedikit dikhawatirkan oleh investor. Khawatirnya kenapa sih? Khawatirnya tentu saja adalah gagal bayar ya. Bagaimana kalau misalkan ICBP di tahun berapa nanti 2030 gagal bayar? Mungkin nggak sih itu terjadi ya? Kalau kita ngomong risiko itu tidak pernah hilang teman-teman. Risiko itu tidak pernah hilang. Yang ada adalah dikurangi dan dikelola. Nah, bagaimana cara ICBP berhasil menekan risiko itu? Ya, salah satunya adalah dengan terus melakukan ekspansi, perusahaannya grow, masih punya laba, dan masih punya cadangan saldo laba. Nanti di belakang akan kita bahas gitu ya. Jadi kalau ada investor yang berpikir bahwa beban dari bunganya ICBP ini besar sekali, resikonya nanti ke depan mungkin bisa gagal juga, tetap ada. Tapi saya melihat dari performa kinerja ICBP di masa lalu itu menurut saya ketakutan yang sedikit berlebihan ya. Dan kita lihat di dalam masa pandemi saja ya ICBP itu masih bisa tumbuh teman-teman. Udah bayar utang, situasi pandemi tumbuh gitu ya. Itu kayak triple combo gitu ya. Bayar utang, masa pandemi, masa sulit, tapi endingnya tuh masih bisa bertumbuh. Itu tentu saja capaian yang tidak bisa kita hiraukan begitu saja gitu ya. Jadi kita sebagai investor bisa ngelihat, wow, perusahaan ini itu sangat strong banget gitu ya, sangat strong. Lanjut, total asetnya pun otomatis melonjak gitu ya. Total aset itu komponennya ada ekuitas, ada liabilitas, karena ada tambahan liabilitas ya untuk akuisisi Pine Hill, otomatis melonjak dari 2019 itu hanya 38,7 ya, 38,7 triliun. Sekarang asetnya sudah menjadi 118 triliun. Tentu saja kenaikan yang berapa ya? Hampir 3 kali lebih ya, hampir 4 kali lipat bahkan ya terhadap asetnya si ICBP ini. Sementara dari year on year-nya juga masih naik 13,9%. Selanjutnya adalah profitability. Ini yang salah satu yang terpenting buat investor dan subjektivitas saya juga. Teman-teman juga bisa atur sendiri ya. Profitability perusahaan itu penting kalau kita mau invest. Kenapa? Ya alasan kita investasi ya itu ya. Kita mau invest di perusahaan yang menghasilkan uang ya. Mereka adalah mesin uangnya. Dan kalau kita lihat gross profit atau profit laba kotornya itu mencapai 33%. Dengan net profitnya itu mencapai 10%. Ini tinggi loh teman-teman. Kenapa saya bilang tinggi? Karena ini barang kering yang dijual ya. Barang kayak Indomie, air minum, dan lain-lain. Untuk mendapatkan margin 10% dari sana itu besar banget. Sebelumnya kita udah pernah bahas emiten lainnya, yaitu Mayora, Emyor. Itu net profitnya kecil gitu ya, dibandingkan dengan ICBP. Nah, sekarang ini IPS-nya daripada ICBP itu adalah Rp547. 547 dengan harga sahamnya 7.400-an per hari ini. Dan kalau kita ngelihat berarti IPS-nya 540, lalu harga sahamnya 7.400, kurang lebih pernya ya sekitar berapa ya? 14-an mungkin ya, 14-an. Dan kita cek di sini bahwa IPS dari ICBP ini nggak jelek-jelek amat ya, karena dibandingkan dalam 5 tahun terakhir dia masih nomor 2 ya, nomor 2 terbesar. Nomor satunya itu tahun lalu, malah tahun 2010, di mana dia IPS-nya 560, tahun ini berkurang sedikit menjadi 547. Nah, kenapa bisa IPS-nya juga nggak besar-besar banget? Karena mungkin di next slide kita belum ya. Jadi nanti kita akan bahas ya bahwa ICBP itu payout dividennya itu nggak terlalu besar ya, di bawah 50%. Selanjutnya adalah mengenai valuasi ya. Apakah ICBP itu sudah murah gitu ya? Teman-teman izinkan saya minum dulu. Senang sekali bisa minum teh sambil mereview sahamnya, itu sesuatu yang menyenangkan. Lanjut ya, kita akan bahas valuasinya. Udah murah belum sih ya si ICBP ini ya? Kalau dari min PE standar deviasi, posisi daripada ICBP itu saat ini sudah under value ya, under value karena di bawah garis biru. Ini garis min 1 dari rata-ratanya. Jadi posisi sekarang di sini di harga 7425. Tapi sebenarnya udah deket banget nih teman-teman sama garis merah ini. Garis merah ini tuh 6.800 ya, 6.800 itu minus 2 dari rata-ratanya. Dan kalau posisinya minus 2 artinya sudah
lebih under value lagi gitu ya. Nah, rata-ratanya berapa? Ternyata rata-ratanya itu dalam 5 tahun ICBP itu adalah di harga 9.400 9.500 gitu. Jadi sekitar mendapatkan berapa ya? 40%-an gitu ya dari harga Min 2 ini sampai 9.400, atau kalau dari harga sekarang itu kurang lebih dapat 30%-an lah ya. Margin of safety-nya. Sudut pandang kedua adalah dari sisi PBV ya, dari sisi PBV, price to book value gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari posisi ini ya, ternyata kita coba tarik garisnya di sini ya. Harga ICBP itu sekarang ya, harga ICBP itu sekarang adalah sama dengan harga ICBP di tahun 2011 dan 2010, teman-teman, atau awal-awal ICBP itu melantai di bursa saham ya. Jadi tergolong secara PBV ini udah turun banyak, teman-teman. Pernah bahkan di harga hampir 6 kali di 2018, 2016, 2014 itu selalu di atas 5 kali PBV-nya ya. Dan saat ini diperdagangkan di PBV 2,99 kali dengan pernya 13,5 kali. Jadi koreksi yang terjadi di ICBP ini sudah cukup dalam dan terjadinya itu bukan terjadinya ya, harganya itu posisi sekarang mirip dengan harga ICBP di tahun 2011. Padahal tahun 2011 labanya ICBP belum sebesar sekarang ya. Ini logika sederhana aja ya. Jadi kita dikasih kesempatan, tertarik nggak sih kalian membeli ICBP dengan laba sebesar sekarang, tapi harganya harga tahun 2011 gitu ya. Nah, itu tentu saja sebagai salah satu poin yang menarik ketika kita memilih saham untuk diinvestasikan ya. Lanjut, pergerakan harga dan dividen ini yang tadi saya bilang ya, payout rasio daripada ICBP itu hanya 38%, ini berimpas kepada saldo laba yang terus menaik. Jadi karena labanya itu ditahan, dikumpulin ke saldo labanya gede gitu ya. Sekarang saldo labanya kurang lebih 23 triliun, teman-teman. Nah, untuk pergerakan harganya sendiri setahun ini sudah terkoreksi 15% ya, dalam setahun. Dalam 3 tahun terkoreksi minus 18%. Tapi kalau dalam 5 tahun juga sudah terkoreksi 11% gitu ya. Jadi memang dalam waktu 1 atau 3-5 tahun kalau teman-teman invest ICBP dari 5 tahun yang lalu, sekarang posisinya minus nih ya, minus. Dan harga sekarang itu harga ICBP kira-kira di 2011 dan 2012. So itu menunjukkan kesempatan sih, kalau saya bilang sih kesempatan, karena di perusahaan yang sudah sebesar ini dengan laba sebesar ini, harganya harga yang lalu nih, harga yang dulu gitu ya. Kita dikasih kesempatan gitu ya. Dan itu tentu saja bisa menjadi pertimbangan yang menarik buat teman-teman sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi. Lanjut, kita bandingkan dengan kompetitor supaya fair seperti apa sih kondisi ya, valuasi profitability-nya si ICBP saat ini. Pertama, pernya ICBP itu adalah yang terkecil, 13,55, masuk akal karena biasanya saya patokannya adalah 15 kali pernya. Sedangkan PBV-nya saat ini itu adalah 2,99 harusnya, ini belum update, 2,99. Itu pun masih lebih murah dibandingkan Cepin yang 3 kali, Unilever apalagi PBV-nya 30 kali, dan Emyor 3,18 kali. Jadi secara PBV ICBP masih di bawah Cepin dan Emyor, dan nggak terlalu jauh sebenarnya bedanya, teman-teman ya. Kalau secara industri dan sektor memang posisinya sudah lebih tinggi dari PBV industri dan sektornya. Profitability-nya gimana? Profitability kalau kita ngomongin gross profit margin atau laba kotornya ya, ICBP laba kotornya sudah kelihatan ya, besar, hanya kalah dari Unilever. Sedangkan net profit marginnya juga sama ya, mereka mendapatkan 10%, kalah dari Unilever ya, hanya beda 4% ya, dan saya yakin sih bisa dinaikkan lagi lah di masa-masa yang akan datang, karena kita ngelihat ICBP itu mungkin saingannya ketat gitu ya di industri mie, tapi karena brand awareness-nya itu besar ya dan cocok gitu ya dengan orang-orang, mungkin jadi konsumen setia gitu ya buat ICBP. Oke, itu dari perbandingan kita dengan kompetitor. Terakhir, good corporate governance.
di setiap perusahaan itu ada orang yang menjalankan usahanya. Itu penting teman-teman, siapa yang mendrive bisnis itu. Dan di foto ini ada Pak Antoni Salim, salah satu pebisnis tersukses di Indonesia saat ini. Dan saya cukup yakin dan percaya diri gitu ya, bahwa ke depan di tangan beliau ICBP, INDF, dan grup-grupnya itu bisa menjadi perusahaan yang profitable dan sustainable ya di masa-masa yang akan datang. Jadi itu salah satu bentuk bentuk sederhana kita menilai perusahaan ini secara kualitatif ya. Kalau tadi kita ngukurinnya semua kuantitatif, tapi kali ini kita ngukurnya adalah kualitatif nih. Siapa sih orang yang menjalankan roda bisnisnya ini gitu teman-teman. Next adalah prospek ke depan. Ini kinerja framework berpikir yang saya terapkan. 4P. Pertama adalah produknya ya. Apakah produknya itu bisa terus bersaing dan berkembang di masa depan? Saya rasa iya ya. ICBP itu selalu berinovasi. Mereka awalnya mie, nambah susu, nambah produk bayi, nambah air mineral, nambah snack. Jadi mereka selalu berusaha untuk expand produknya gitu ya, berkembang terus, nggak mau stuck aja gitu ya. Mungkin beberapa tahun lagi kita akan melihat salah varian-varian baru nih dari ICBP. Bahkan mie aja itu selalu berkembang ya. Ada mie geprek, ada mie rendang, dan lain-lain ya. Itu adalah salah satu itikat baik ya, inovasi perusahaan agar masyarakat itu nggak bosan gitu ya dengan rasa yang itu aja. Yang kedua, performa. Gimana performa di masa lalunya? Yes ya, selalu bertumbuh, labanya naik terus, pendapatannya naik terus, produknya market leader, sustain gitu ya di pasar. Jadi secara performa buat saya ICBP bagus. Yang ketiga adalah pengelolaan. Tadi kita udah bahas sedikit siapa yang mendrive bisnis ini, orang yang dibalik INDF, ICBP ini ada siapa saja, dan kita bisa ngelihat, kalian bisa lihat juga satu persatu ke komisarisnya, ke direkturnya. Tadi saya sudah cek juga, semuanya punya record yang bagus. Orang-orang yang kompeten dan handal untuk bisa mengembangkan ICBP di masa depan. Terakhir ada potensi. Kalau kita ngomongin potensi, kita harus ngomong sesuatu yang bisa mendrive pertumbuhan ICBP di masa depan. Apa itu teman-teman? Ya ini ada sedikit faktor-faktor luar ya, seperti kenaikan harga CPO, kenaikan gandum, kemudian hutang yang mempengaruhi sentimen terhadap ICBP saat ini gitu ya. Tapi ini dia teman-teman yang akan coba kita diskusikan lagi gitu ya. Yaitu ngomongin potensi daripada ICBP itu ke depan. Nah, kalau kita ngomongin potensi, kita berharap adanya potensi kenaikan laba di masa depan ya, berlipat-lipat bahkan ya, bertumbuh terus. Dan itu diwujudkan ICBP dalam bentuk mengakuisisi Pine Hill ya, akuisisi PCL itu Pine Hill. Nah, kenapa ini itu diakuisisi gitu ya? PCL itu sebenarnya memegang lisensi untuk produksi dan distribusi Indomie di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Sekarang PCL itu dibeli langsung oleh ICBP gitu ya. Jadi ini adalah negara-negara yang coba untuk digarap pasarnya oleh ICBP ya, Afrika, Timur Tengah, Eropa Tenggara. Nah, akuisisi PCL ini dilakukan karena berpotensi meningkatkan basis konsumen ICBP menjadi 885 juta orang. 885 juta orang itu dibandingkan dengan penduduk Indonesia sekarang yaitu 270 juta, itu sekitar 3 kali lipat teman-teman ya. Jadi kalian bayangkan kalau sekarang dengan konsumen Indonesia, mostly Indonesia gitu ya, ICBP sudah mendapatkan 56 triliun, kalau dikali 3 aja itu jadi berapa? 150 triliun. Dikali 2 100 triliun. Jadi itu adalah target jangka panjangnya ICBP. Penetrasi ke luar negeri ya, ke Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Nah, memang untuk akuisisi Pine Hill ini otomatis mereka melakukan hutang gitu ya, hutang yang awal mereka buat itu hutang jangka 5 tahun ya. Tapi karena 5 tahun itu terlalu pendek ya untuk membayar 40 triliun,
ICBP melakukan langkah yang menurut saya strategis dan cukup smart, yaitu dengan menerbitkan global bond dengan jangka waktu 10 tahun dan 30 tahun. Uang dari global bondnya ini digunakan untuk mengcover kebutuhan bayar yang 5 tahun ini. Jadi mereka punya periode yang lebih panjang untuk membayar biaya atas akuisisi ini. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, mereka juga bisa bernafas gitu ya, santai, nggak ngap-ngapan gitu ya. Dan itu juga bisa menjamin bahwa perusahaan tetap bisa membayar dengan cukup ringan, mampu gitu ya. Dan labanya itu nggak akan tergerus terus untuk membayar utang. Kalau jangkanya terlalu pendek itu sulitnya di situ teman-teman ya. Kayak kita bener-bener dikejar. Makanya kalau kita ngomongin kayak KPR itu cukup panjang, karena kalau buat kita kan panjang ya KPR gitu ya, mahal gitu. Jadi 10 tahun, 15 tahun gitu ya, itu hal yang umum buat KPR. Dan langkah itu juga digunakan ICBP untuk strategi ini. Semakin panjang utangnya memang bunganya makin lama dibayar gitu, tetapi di satu sisi dengan mereka memperpanjang tenor pinjaman, otomatis mereka bisa lebih ringan di dalam membayar beban keuangannya. Oke, itu adalah potensi ya, potensi, sekali lagi ini potensi, dan tentu saja ini bergantung dari bagaimana perusahaan mengeksekusi ide ini. Kita sudah bisa melihat bahwa growth-nya ada ya di tahun 2020-2021, yaitu membuktikan bahwa plan-nya mereka so far berjalan dengan baik. Kita tinggal menunggu beberapa tahun lagi ya, 3-4 tahun lagi, bagaimana segmentasi penjualan ICBP di pasar-pasar Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara ini. Dan terakhir teman-teman, ini adalah kesimpulannya ya dari apa yang sudah saya review di sini. Tentu saja ICBP adalah perusahaan yang kuat secara fundamental ya, perusahaan yang bertumbuh. Kita bisa melihat pendapatannya tumbuh, labanya tumbuh, dan kalau kita ngomongin brand awareness, mereka adalah market leader ya. Apalagi ya, perusahaan mie instan kayak mie sedap itu belum TBK ya, belum jadi perusahaan terbuka di bursa saham, jadi belum bisa kita compare. Tapi kalau kita ngomongin mie instan ya, udah jadi alam bawah sadar ya. Kita cari Indomie gitu ya, dan meskipun kita makan mie yang lain, kita kan bilangnya pesannya Indomie juga gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa di pasar mereka adalah strong market leader. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah besar dan melakukan ekspansi yang lebih besar lagi ya. Mereka sudah punya customer base-nya, katakanlah masyarakat Indonesia 270 juta. Mereka mau ekspansi lebih besar lagi, 3 kali lipatnya Indonesia, mencapai 885 juta sasaran customer-nya ICBP ini. Jadi sebagai perusahaan besar, langkah gebrakannya itu juga harus besar teman-teman. Kalau perusahaan besar, ekspansinya kecil-kecil tuh kayak nggak berasa gitu ya, karena labanya udah besar. Tapi kalau perusahaan besar, ekspansinya besar, nah itu baru tuh ya mantap gitu ya. Ekspansinya itu besar gitu. Jangan sampai perusahaan besar ekspansinya kecil-kecil. Nanti ke laba pengaruhnya nggak terlalu besar. Jadi menurut saya ini langkah yang bagus banget sih dari sisi potensi ke depan. Meskipun akhirnya beban keuangan ini mengurangi laba teman-teman ya. Ini yang salah satu yang nggak terlalu disukai investor adalah beban keuangannya. Tapi itu ya konsekuensi ya. Kita mau ekspansi ya kita perusahaan utang wajar dong gitu ya. Bukan utang untuk bayar utang, itu tentu sebuah hal yang nggak bagus, tapi kalau utang untuk ekspansi itu beda cerita gitu. Jadi kita harus bisa membedakan untuk apa penggunaan hutang itu. Dan buat saya ICBP itu menarik untuk investasi jangka panjang di harga 6.800 sampai 7.200. Ini adalah harga min PE tadi ya, yang sudah kita lihat dengan PBV-nya itu sekitar 3 kali. Harga wajarnya, fair value-nya itu 9.900 atau 4 kali PBV. Kalian akan mendapatkan 45% kalau berhasil sampai ke angka ini, dengan target optimis saya adalah 12.400 atau di PBV 5 kalinya, dimana kalau berhasil sampai ke sini kita akan mendapatkan profit kurang lebih 82% gitu ya. Kalau ini terwujud dalam 3 tahun, maka rata-rata 30%-an dia ditambah dengan dividen. Jadi ya oke lah ya, setahun 30% tambah dengan dividen. Dan perusahaannya juga perusahaan yang secara bisnis nggak ada yang salah kondisi sekarang ini, lebih ke faktor-faktor eksternal seperti kenaikan gandum dan lain-lain yang
sifatnya hanya sementara karena secara fundamental tidak ada masalah, bahkan perusahaan ini lagi gencar-gencarnya untuk ekspansi. Itu dia teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, itu dia teman-teman hasil dan review analisa kita untuk saham ICBP. Kita sudah bahas laporan keuangannya, pertumbuhannya, kemudian faktor-faktor seperti hutang dan prospeknya gitu ya. Semoga video yang udah dibuat ini bisa membantu teman-teman di dalam memutuskan berinvestasi di pasar saham. Tetap lakukan analisa kalian sendiri. Jadi video ini tujuannya supaya teman-teman bisa mendapatkan insight dan referensi baru sebelum akhirnya memutuskan berinvestasi. Oke? Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini guys, bantu subscribe, share, like, dan kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Punya saham yang tertarik untuk dibahas di channel ini? Tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi ide dan menarik untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. God bless you. Bye-bye.